Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sopter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Seperti biasa, jangan lupa pada ini untuk tekan tombol like dan terlebih dahulu. Oke, kita lanjutkan saja. Gas. Bab 2437 sampai bab 2440 Bumi hangus. Bumi hangus terbakar oleh api yang sangat kuat. Sepertinya jejaknya masih tertinggal belum lama ini. Dan melihat jejak apinya, itu terlihat seperti api yang dibentuk oleh energi sejati. Ye Junlin terus menggali lebih dalam, tanda-tanda perkelahian. Dia melihatnya, saya tahu kurang lebih tentang Junjun dan beberapa masternya. Ye Junlin bahkan memeriksa fluktuasi energi mereka. Jejak pertarungan di adegan ini adalah milik mereka. Ada juga bekas api milik salah satu Master Junjun. Nyala api tercipta dengan energi menyebalkan yang kuat. Ye Junlin mempelajari jejak pertarungan di tempat kejadian dan pada dasarnya meniru pertempuran itu dalam pikirannya. Namun masalah segera muncul. Siapa musuhnya? Karena meniru adegan pertarungan, Ye Junlin menemukan bahwa hanya Junjun dan yang lainnya yang bertarung, namun tidak ada jejak lawannya. Bagaimana mereka melakukannya? Ada keahlian khusus. Atribut kekuatan apa? Tidak ada informasi sama sekali. Selama pertarungan dengan Junjun dan yang lainnya, orang-orang ini sepertinya tidak ada. Tidak ada yang tidak masuk akal dalam hal ini. Junjun, apa yang mereka lawan? Udara, mustahil, keanehan, ekspresi Ye Junlin segera menjadi serius. Semakin aneh jadinya, semakin berarti mereka berada dalam bahaya besar. Tapi hal baiknya adalah ada petunjuk yang bisa dia ikuti. Tidak, saya tidak bisa mencarinya secara terbuka. Akan merepotkan jika musuh mengincarnya. Ye Junlin memakai topeng Dewa Kegelapan, dan berjalan melewati pegunungan dan hutan yang dalam seperti hantu dengan identitas tersembunyi. Meskipun Li Ziran dan yang lainnya memasuki area ini dalam jumlah besar, tapi semuanya seperti lalat tanpa kepala. Saya mencarinya tanpa petunjuk apapun. Tidak ada petunjuk yang ditemukan, tidak ada yang melihatnya. Hal ini membuat Li Ziran semakin panik. Tempatkan semuanya pada Dewa Kegelapan. Kalau dipikir-pikir, itu bahkan lebih benar. Memberitahu bos dalam situasi ini tidak ada gunanya sama sekali. Apakah kamu mencari sesuatu? Kamu tidak dapat menemukannya sama sekali, percaya atau tidak. Jika bos ikut dengan kita, dia pasti sudah lama menghilang. Sekarang kita masih harus mencarinya, ya. Iya, pasti begitu. Bos adalah orang yang tidak biasa dan pandai melanggar aturan. Jika dia ada di sini, dia akan merusaknya dan meminjamnya. Setelah semua orang datang ke sini, mereka menyadari bahwa jika mereka tidak membawanya. Keuntungan Ye Junlin, sekarang seluruh dunia tahu tentang langkah besar Li Ziran. Tapi apa sebenarnya yang kamu lakukan? Masih belum ada yang tahu. Namun hal ini tidak bisa disembunyikan dari Maya Industries. Mereka telah menonton di sini. Haha, kamu berani pergi ke area terlarang 76. Kamu hanya mencari kematian. Maya Industries adalah sekelompok pengkhianat dari laboratorium dewa. Mereka masih mengetahui sebagian besar hal di laboratorium dewa. Misalnya kawasan terlarang nomor 76. Laboratorium Dewa telah menjelajahi dan menjarah sumber daya di seluruh dunia sebelumnya. Hampir tidak ada tempat di dunia yang tidak diincar oleh mereka. Potensi sumber daya di tanah terlarang nomor 76 adalah salah satu yang terbaik di dunia. Di sana adalah sumber daya yang jauh lebih menakutkan daripada batu matahari di sini. Ya, laboratorium dewa pasti tidak akan melepaskannya, tapi mengapa laboratorium dewa tidak menaklukkan tempat ini?
Itu karena sesuatu terjadi tidak lama setelah survei dan penambangan dimulai, dan bahkan laboratorium Dewa tidak bisa menyelesaikannya. Lalu, untuk 76 penambangan di kawasan terlarang juga terhenti. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi, hanya saja rahasianya sudah tersegel. Jelas seorang eksekutif senior industri maya. Jika kamu ingin menyalahkannya, kamu harus menyalahkan anak-anak Ye Junlin dan nenek moyang Tian's Mansion karena terlalu sombong dan berpikir bahwa mereka bisa masuk kemana saja. Mereka salah, itu adalah tempat yang bahkan laboratorium para dewa jangan berani menyentuh. Kami tunggu saja dan lihat pertunjukannya, tidak ada orang yang masuk akan keluar hidup-hidup. Ye Junlin mengikuti jejak sepanjang jalan. Ia menemukan bahwa selalu ada jejak pertarungan antara Junjun dan beberapa master. Mereka berjuang sepanjang jalan. Tidak bagus. Ini. Ekspresi Ye Junlin tiba-tiba berubah. Tubuhnya bergetar. Dia menemukan masalah besar. Rute ini, bukan karena Junjun dan para masternya bertarung dan menyerang terus-menerus. Mereka melarikan diri, semua perjuangan adalah untuk melarikan diri. Namun rute keluar dari pegunungan dan hutan yang dalam terhalang, sehingga mereka hanya bisa melarikan diri lebih jauh ke dalam area tersebut. Setelah menganalisis dan memahami semua ini, kemudian kami memahami rute yang diambil Junjun dan yang lainnya untuk melarikan diri. Ikuti saja jejak ini dan masuk lebih dalam. Tapi saya masih bertanya-tanya siapa yang pindah. Tidak ada jejaknya, tapi selama Anda mengambil tindakan, bagaimana bisa tidak ada jejak? Dan sepertinya tidak hancur, langsung. Ye Junlin mempercepat dan bergegas ke kedalaman. Setelah beberapa saat, di suatu area, Ye Junlin merasakan aura yang kuat. Sangat kuat. Mungkin setidaknya di level Tian Shen Shui. Hanya beberapa napas yang tertinggal begitu kuat hingga mengejutkan orang. Itu cukup untuk menunjukkan orang kuat seperti apa yang ditemui Junjun dan yang lainnya. Ye Junlin melihat noda darah di area ini. Jelas ada seseorang yang terluka. Apakah itu Junjun? Ye Junlin merasa cemas. Semakin cepat kaki Anda, tapi dia masih menganalisis. Tidak ada jejak sebelumnya. Tapi kali ini, jelas ada aura kuat yang tertinggal, dan sepertinya mereka mengepung mereka dan mendorong Ye Junlin dan yang lainnya lebih dalam. Mungkin Anda tidak bisa menangani semuanya sekaligus. Begitu terkepung, lagi pula, beberapa Master Junjun bukanlah vegetarian. Mereka mungkin sedikit lebih lemah dari Tian Shen Shui, tapi tidak banyak. Apalagi kalau jumlahnya banyak, Ye Junlin mempercepat pengejarannya. Hah, masih ada jejak. Ye Junlin masih menemukan jejak di hutan. Hanya saja kecepatannya yang begitu cepat hingga menakutkan. Kemudian, Li Ziran dan yang lainnya diikuti oleh sejumlah besar orang kuat. Puluhan ribu di antaranya telah menembus jauh ke pedalaman. Mereka tidak menyimpang terlalu jauh, dan pada dasarnya berkumpul untuk melakukan pencarian menyeluruh. Boom! Tapi pada saat ini, aliran udara tak kasat mata yang menakutkan menghantamnya. Bakar tempat ini sampai rata dengan tanah, serang Li Ziran dan yang lainnya tanpa pandang bulu saat mereka maju. Puff, puff, puff. Banyak orang tidak dapat bertahan dan tubuh mereka meledak. Darah berceceran dan tidak ada tulang yang tersisa. Puff, yang sedikit lebih kuat juga terluka parah. Dengan kata lain, Li Ziran dan yang lainnya mengenakan pakaian khusus terlebih dahulu untuk menghindari cedera. Kalau tidak, mereka juga dalam bahaya. Gelombang udara ini saja menyebabkan setengah dari pasukan pencari terluka. Terkejut, semua orang tercengang, apa yang ada di tempat ini? Gejolak ini saja telah menyebabkan kerusakan parah pada separuh masyarakat.
Jika ini terus berlanjut, saya khawatir semua orang akan mati di sini. Takut, semua orang takut, kuncinya adalah saya bahkan tidak tahu dari mana aliran udara ini berasal. Sangat buruk kalau tidak, Junjun dan para master tidak akan menghilang. Sekarang semua orang tidak bisa berhenti. Tidak ada seorang pun yang ingin mati sia-sia. Ketakutan akan hal yang tidak diketahui sangatlah menakutkan. Peringatan, ini peringatan bagi kita untuk tidak masuk semuanya. Harap tenang dulu. Teriak Jenderal Dewatians Mansion. Aku masuk saja. Jangan ikuti aku, kalau tidak kamu akan melakukan pengorbanan yang tidak perlu. Li Ziran menyelinap dari arah lain. King Long dan yang lainnya saling memandang dan masuk satu persatu. Mereka semua memberikan segalanya untuk tetap bersama. Ye Junlin terus menggali lebih dalam. Dalam waktu yang sangat singkat dia telah mencapai kedalaman kawasan ini. Selama periode ini, karena dia bisa bersembunyi dan menghindar, dia tidak menemui bahaya apapun di sepanjang jalan. Setelah mencapai kedalaman, Ye Junlin merasakan fluktuasi energi lagi. Merasakannya, fluktuasi energi Junjun dan tuannya. Ye Junlin merasakannya dan mengetahui lokasi spesifiknya. HMPH, aku ingin melihat siapa yang menindas putriku. Dia mencari kematian. Ye Junlin segera bergegas. Putus asa, sungguh membuat putus asa bagi Junjun dan beberapa master. Lawan yang mereka temui terlalu kuat, kebal terhadap semua serangan, dan memiliki kecepatan kilat serta kekuatan yang tak tertandingi. Jika bukan karena fakta bahwa beberapa master sangat kuat dan mencoba yang terbaik, mengandalkan kekuatan artefak masing-masing dan metode rahasia untuk bertahan, itu hanya akan bertahan 2 hari 1 malam. Tapi sekarang beberapa master sudah habis. Semua orang terluka parah dan hampir sekarat. Seperti lilin yang padam, entah minyaknya akan habis dan lampunya akan mati, atau angin akan meniupnya. Mereka putus asa. Ini jelas merupakan lawan paling kuat yang pernah kita temui, bahkan lebih kuat dari suku-suku kuno yang tersembunyi di Daxia. Ras macam apa mereka? Mereka tidak bisa dikalahkan sama sekali, orang yang pernah saya alami dalam hidup saya. Saya belum pernah melihat musuh sesulit ini pertama kalinya. Kami dikalahkan, kami benar-benar dikalahkan. Kami tidak bisa mengalahkannya, kami benar-benar tidak bisa mengalahkannya. Beberapa leluhur putus asa, karena mereka mencoba yang terbaik untuk mengambil semua yang seharusnya mereka ambil. Bukan hanya tidak bisa melukai lawan sama sekali, bahkan tidak bisa menerobos. Sayang sekali itu Junjun, tidak masalah jika kita mati, tapi Junjun sudah mati, ini semua. Salahku, kamu harus membiarkan Junjun datang ke sini untuk berlatih. Jika tidak akan terjadi apa-apa. Kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Siapa yang bisa mengharapkan keberadaan yang begitu kuat di sini? Lagi pula, bukankah itu yang dimaksud dengan pengalaman, hidup dan mati bergantung pada surga? Beberapa leluhur menyalahkan diri mereka sendiri. Junjun segera menghiburnya dan berkata, "Tidak apa-apa Tuan, Junjun tidak takut, Junjun akan melawan mereka sampai akhir ini mereka datang, mereka di sini." Beberapa leluhur sudah putus asa. Tak lama kemudian, puluhan sosok muncul, mereka melayang di udara seperti dewa. Mengenakan baju perang suci emas dan helm emas di kepalanya, dia sama agungnya dengan dewa. Memang ada perasaan penindasan ilahi pada mereka. Seolah-olah mereka berada di atas manusia. Ratusan sosok lagi muncul di tanah di sekeliling. Mengelilingi Junjun dan yang lainnya, yang aneh adalah penampilannya. Tiba-tiba muncul dari udara tipis, seperti orang yang tidak terlihat,
tiba-tiba memperlihatkan tubuh aslinya. Beginilah penampilan semua orang, muncul begitu saja. Ini seperti menetas dari cairan emas. Ini mungkin alasan mengapa Ye Junlin mencari tanda-tanda perkelahian sebelumnya tetapi tidak dapat menemukannya. Mereka semua mungkin tidak terlihat, dan Anda tidak dapat melihat jejak atau arah serangan mereka sama sekali. Boom! Setelah mereka tiba, aura yang kuat menekan dengan kuat. Untuk mencabik-cabik orang dan menghancurkan mereka menjadi bubur. Kalian adalah sedikit manusia yang bisa melarikan diri sejauh ini. Pemimpin kelompok itu memiliki 10 sayap logam di belakang baju besi emasnya. Sama seperti malaikat, selain itu, sumber daya logam ini mungkin merupakan spesialisasi wilayah ini dan tidak tersedia di dunia luar. Ada cahaya kemasan samar mengalir di permukaan tubuh. Mengandung kekuatan yang dapat menghancurkan dunia. Tidak heran laboratorium dewa menginginkan sumber daya di tempat ini. Membuang logam ini ke dunia luar saja akan memicu penjarahan, bukan? Tekanan yang mengerikan datang lapis demi lapis. Hati para leluhur bergetar. Junjun siap bertarung. Beberapa leluhur memohon, kami punya permintaan. Biarkan murid kami pergi, tidak masalah jika kami mati. Para leluhur ingin menukar nyawa mereka demi kelangsungan hidup Junjun. Tidak, setiap penyusup yang melihat kita manusia akan mati. Menyusup ke alam dewa kita dan masih ingin keluar hidup-hidup. Konyol sekali. Orang-orang ini bahkan menyebut diri mereka dewa. Tekanan berat langsung menimpa Junjun. Ayolah, aku tidak takut padamu. Junjun juga mengerahkan kekuatan penuhnya, membuat takut semua alien di depanku. Mereka tidak dapat membayangkan anak manusia memiliki kekuatan seperti itu. Tapi saya tetap terkejut, mereka mengambil tindakan, tapi tidak menunjukkan belas kasihan. Meskipun Junjun mencoba yang terbaik, serangannya tidak berguna terhadap alien ini. Segera Junjun dikalahkan, kehilangan efektivitas tempur. Orang-orang yang menyebut dirinya dewa ini sepertinya bisa mengendalikan segalanya. Di bawah kendali khusus mereka, sepertinya semuanya terkendali. Junjun dan beberapa leluhur tidak bisa bergerak, tidak bisa menggerakkan tangan dan kaki sama sekali. Ini seperti dikendalikan oleh rantai yang tidak terlihat. Aku akan membunuhnya dulu. Lalu kamu, seseorang memegang panah emas, dan panah panjang itu juga terbuat dari logam khusus, dan api biru menyala di tubuhnya. Perhatikan panah datang, beberapa leluhur putus asa. Tapi mereka tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat Junjun ditembak dan dibunuh, berjalan di depan mereka. Ini adalah pukulan terbesar bagi mereka, dan ini adalah momen yang paling menyedihkan. Wosh, sebuah anak panah melesat ke udara, menembus penghalang suara dengan kecepatan yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Junjun merasakan nafas kematian, dan tanpa sadar dia menutup matanya. Dia juga tidak menyangka orang tuanya akan datang menyelamatkannya. Karena itu tidak mungkin, boom, dia sudah bisa merasakan panasnya api anak panah itu, seolah-olah akan membakarnya. Tepat pada saat kritis, tiba-tiba sesosok muncul di hadapan Junjun dan meraih panah api tersebut. Apa? Sekelompok pria yang mengaku sebagai dewa di depan mereka semua tercengang. Setiap bola mata akan terbang keluar, rahangku terjatuh. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin dia memegang anak panah itu? Mustahil, apa yang terbakar di badan panah adalah api ilahi. Ambillah tempat ini dengan nyala api yang tak terpadamkan. Nyala api semacam ini dapat membakar benda apapun. Belum lagi manusia yang ada di mulutnya, bahkan tidak berani bersentuhan langsung dengannya. Untuk waktu yang lama,
Orang-orang kuat yang telah membobol area terlarang semuanya sangat kuat, tapi tidak ada yang bisa memblokir api ini. Nenek moyang yang tergeletak di tanah sekarang memiliki banyak bekas luka bakar di tubuhnya. Mereka terbakar oleh api ilahi ini. Tidak ada benda atau makhluk yang dapat menghalangi nyala api ini. Mereka bahkan tidak bisa melakukannya sendiri. Tapi sekarang manusia itu tiba-tiba muncul di hadapannya, memegang panah panjang dengan api suci dengan tangan kosong. Menakjubkan, mereka tidak dapat memahaminya. Menurut ekspektasi mereka, lengan dan bahkan seluruh tubuhnya pria ini akan terbakar oleh api ilahi. Namun hasilnya di luar dugaan, bagus, tidak ada yang terjadi padanya. Dia meremasnya dengan tangannya, dan api ilahi padam. Panah panjang itu meledak berkeping-keping, beberapa leluhur dan junjun memandangi sosok tinggi di depan mereka dan terkejut. Mereka terkejut sekaligus gembira. Saya tidak pernah menyangka seseorang akan datang menyelamatkan dalam situasi ini. Orang-orang yang menyebut diri mereka dewa memandang Ye Junlin dengan waspada. Tindakan Ye Junlin barusan mengejutkan mereka. Setidaknya Ye Junlin lebih kuat dari mereka yang berbaring. Mereka melihat ke arah Ye Junlin, dan Ye Junlin juga melihat mereka. Ini sangat berbeda, apa yang mereka kenakan. Bahkan struktur dan komponen tubuh mereka sangat berbeda dengan manusia di dunia luar. Bahkan sangat berbeda. Tubuh mereka mengandung kekuatan yang sangat menakutkan. Memberi mereka kekuatan dan pertahanan kekebalan yang besar. Konstitusi mereka tampaknya tidak dapat dipecahkan dan abadi. Karena Ye Junlin dapat merasakan bahwa mereka dapat memperbaiki tanpa batas. Kekuatan khusus ini berasal dari darah mereka, yang merupakan bawaan, bukan diperoleh. Warisan tersebut berasal dari nenek moyang mereka. Tidaklah berlebihan untuk menyebut diri Anda dewa. Ras yang jauh lebih kuat dari manusia, sumber daya yang mereka miliki juga lebih kuat. Secara keseluruhan, ini terlalu kuat, benar-benar lebih unggul dari orang biasa. Mereka mungkin bisa melakukan beberapa hal luar biasa, dan mereka seperti dewa bagi manusia. Melihat mereka, Ye Junlin merasa sedikit familiar. Sepertinya saya pernah melihatnya di suatu tempat. Ngomong-ngomong, aku sudah memikirkannya, bersambung.